Kita harus mendukung apapun yang menjadi persiapan masa depan. Dan saya juga mendukung ya sangat penuh mengenai adanya calon pemimpin pemuda di masa depan, khususnya yang baru-baru ini. Assalamualaikum dulur, kembali di podcast Judes, ngobrol santai tapi bernilai. Pantai Pamurbaya punya cerita, wanita Surabaya penuh wibawa. Topik kita pada hari ini adalah dalam rangka Hari Sumpah Pemuda, di mana setiap tanggal 28 Oktober bangsa ini menyambut Hari Sumpah Pemuda. Nah, kebetulan tamu kita pada hari ini adalah seorang wanita muda, cantik, energik, smart, yang juga politisi Partai Gerindra Surabaya yang kini menduduki sebagai Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya. Inilah dia, Ajeng Wirawati. Selamat datang Mbak Ajeng. Selamat datang Mas Tris. Semangat, sehat? Semangat sehat. Alhamdulillah. Mbak Ajeng, kita ngomong santai soal Hari Sumpah Pemuda. Iya. Mbak Ajeng seorang politisi Partai Gerindra yang kini sebagai Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya. Sebenarnya dari kacamata Mbak Ajeng sebagai politisi wanita muda, apa makna dari Hari Sumpah Pemuda dengan zaman kekinian seperti saat ini? Apakah masih melekat di benak anak-anak muda kita saat ini? Silakan Bu Ajeng. Terima kasih Mas Tris. Yang jelas ini kita sebagai politisi ya, kita harus menjunjung tinggi mengenai arti sejarah. Kemudian juga kita harus tetap merayakan dan juga mencermati apa itu Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda ini sejarahnya tuh kenapa kok bisa mengumpulkan para arek-arek ataupun wong dari nasional ya, baik dari Sumatera, Celebes dulu, kemudian dari Jawa dan sebagainya, berkumpul untuk mempersiapkan kemerdekaan. Ini malah menjadi embrionya kemerdekaan. Nah, ini memang Sumpah Pemuda ini menjadi semangat, spirit yang harus kita terus masukkan kepada para pemuda-pemudi khususnya di Kota Surabaya dan juga semuanya, karena nanti kedepannya kita memastikan menjaga marwah seperti itu, supaya apa, pada saat dulu mungkin lebih sulit ya, para pemuda zaman dulu mungkin memperjuangkannya dengan nyawa. Nah, mungkin sekarang kita harus melestarikannya, memperjuangkannya dengan maksimal, dengan potensi dan juga pastinya kemudahan yang lebih dari hasil kemerdekaan yang berikutnya, hasil dari Bapak dulu yang Sumpah Pemuda yang dulu. Nah, kita harus terus sampaikan kepada masyarakat dan juga sebagai calon-calon generasi politis di Surabaya seperti itu. Artinya kalau kita tarik ke zaman saat ini, di mana peran anak muda sangat urgent ya, sangat dibutuhkan juga oleh negara. Kita tahu akhir-akhir ini ada calon seorang pemuda yang sangat muda memberanikan diri maju sebagai calon wakil presiden. Iya. Itu maknanya apa bagi Mbak Ajeng? Apakah anak muda yang zaman sekarang ini bebas berekspresi baik di bidang politik, seni, bisnis, ekonomi, teknokrat dan lain sebagainya gitu? Iya, terima kasih. Jadi yang jelas kita harus mendukung apapun yang menjadi persiapan masa depan. Kita di sini tidak bicara untuk mempersiapkan kesejahteraan dari zaman kita, tapi kita memastikan kesejahteraan dan juga kemajuan persatuan bangsa hingga ke masa depan. Dan saya juga mendukung ya sangat penuh mengenai adanya calon pemimpin pemuda di masa depan, khususnya yang baru-baru ini. Karena apa, nanti anak muda ini bisa lebih memfasilitasi kebutuhan para muda yang belum difasilitasi oleh para birokrasi yang sudah ada ini. Ini kan harus butuh pembaruan ya. Kalau kita melihat, kita sebagai bangsa Indonesia masih sebagai bangsa negara berkembang ya. Nah, ini kita dengan terlalu banyak dan juga
kekayaan SDM kita, kekayaan juga alam kita. Nah, ini kita harus segera bisa mewujudkan potensi kita. Nah, ini sudah teknologi ini mungkin bukan menjadi kekuatan dari negara kita. Nah, ini kita bisa mengembangkan potensi baik pelatihan ataupun nantinya untuk difasilitasi. Saya yakin para pemimpin muda yang bisa lebih cepat untuk mengadaptasinya. Seperti itu. Artinya dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat ini, pemuda juga harus bisa berevolusi ya? Iya, harus lebih cepat berevolusi dibandingkan yang dulu. Tapi yang jelas kita tetap harus mendapatkan pengarahan penuh mengenai apa menjadi budaya leluhur yang tidak perlu semerta-merta dihilangkan. Nah, kayak itu Sumpah Pemuda ini kan menyatikan satu, yaitu mengenai darah, kemudian mengenai tanah air, kemudian mengenai bangsa dan bahasa. Itu yang harus menjadi tetap menjadi embrio dan juga kepentingan di Indonesia. Di tengah zaman yang serba media sosial, kan banyak bahasa-bahasa juga yang istilahnya bukan melantur ya, tapi bahasa-bahasa yang kekinian lah. Itu Bu Ajeng melihatnya seperti apa nih? Kira-kira persatuan bahasa, yaitu bahasa Indonesia, itu masih tetap terjaga oleh anak-anak muda sekarang ini, atau bagaimana ini di tengah teknologi media sosial yang begitu cepat dan tinggi? Iya, ini bahasa itu termasuk alat komunikasi yang sangat penting, khususnya kita yang mempunyai banyak warga ya, mempunyai rakyat Indonesia, sehingga bangsa kita ini harus mempunyai berkomunikasi dengan cara saling menghargai, saling juga lebih menghormati antara yang mungkin budaya yang lain dengan budaya satunya, kemudian juga antara senior ataupun junior ataupun segala lini lah, entah yang kelas atas ataupun kelas bawah ya. Ini kita memang tetap harus menjunjung tinggi dengan memberikan mengajak masyarakat semua untuk meyakini bahasa Indonesia yang terbaik, dan juga dari sisi anak hingga dewasa nanti kita juga dengan teknologi ini tetap harus memberikan info-info supaya nanti lebih mencintai bahasa Indonesia. Oke, nah dulu kita kenal warga atau rakyat Indonesia, sekarang warganet sebutannya. Warga kebanyakan untuk Surabaya ya. Tapi problemnya itu suatu perkembangan zaman dan anak muda harus mengikuti kan, seperti itu kan? Anak muda kok saya kira yang saya masih bergabung ya, khususnya lebih merasa diuntungkan ya. Kita kan karena lebih bisa selain bisa bermobilisasi lebih cepat ya dibandingkan orang-orang zaman kita dulu, kemudian juga kesempatan itu bisa lebih kita pelajari dan juga langsung dilakukan dengan begitu cepat. Contohnya kita ingin belajar di tempat mana, tiba-tiba kita langsung aja studi di ada kita info-info mungkin mengenai beasiswa ataupun pelatihan. Kemudian juga memang anak-anak ingin usaha, menunjukkan potensi, mereka bisa cari inspirasi lewat itu tadi di teknologi, kemudian bisa langsung melihat juga dengan video. Jadi saya kira anak-anak muda kita ini harus tidak boleh dibatasi, harus diberikan fasilitasi supaya tidak gampang tergerus dengan itu kekuatan kapitalis yang akan masuk di negara Indonesia. Jadi kita harus kalau kita memang zaman dulu kita hanya terkungkung masalah tenaga kerja seperti ini, sekarang nggak, kita harus mengembangkan potensi, kita harus bicara seperti itu. Oke, termasuk para pemuda Surabaya sendiri. Iya. Katanya sudah maju pesat ini kan gitu. Ya, kita harus memastikanlah kota Surabaya ini sebagai ibu kota provinsi ya, jangan sampai tergerus dengan urbanisasi ataupun tergerus dari wilayah pemuda-pemuda sekitarnya. Tapi kita harus mewujudkan anak-anak area-area Surabaya bisa memimpin kota Surabaya dan juga menjadi contoh lah untuk. Ngomong-ngomong, Mbak Ajeng masuk ke dunia politik langsung ke Partai Gerindra atau? Iya, kayak memang langsung dari Partai Gerindra karena memang sesuai dengan nasionalis dan juga agamisnya, kemudian juga memberikan banyak fasilitasi untuk para pemuda dan juga khususnya para pengamat untuk kesehatan dan perempuan. Nah, menarik. Iya. Salah satu poin atau ikrar di Hari Sumpah Pemuda adalah menjunjung persatuan, yaitu persatuan Indonesia. Nah,
ada saran atau masukan dari Mbak Ajeng sebagai politisi Partai Gerindra Surabaya di tengah kita mempertahankan persatuan NKRI agar kita juga tidak terpecah-pecah, tidak terkotak-kotak. Nah, kita tahu anak muda itu dalam tanda kutip masih labil, godaan-godaan iman, godaan-godaan yang pengaruh doktrin-doktrin yang katakan juga dalam tanda kutip tidak baik. Nih, apa untuk menjaga dan membentengi anak muda untuk tetap setia atau tetap berada di role model ketatanegaraan Republik Indonesia agar kita tetap bersatu dalam persatuan Indonesia? Apa nih Bu Ajeng? Ya, jadi kalau usia itu tidak bisa digaris lurus dengan labil ataupun stabil ya. Yang jelas kita semua pasti ada harus belajar dan juga melakukan sesuatu. Jadi jangan sampai ini doktrin-doktrin seperti saya sebagai perempuan dan laki-laki, kemudian juga yang muda dan yang tua ataupun yang lain, jangan sampai tetap ada di negara Indonesia. Kenapa? Kita semua tuh pasti sebagai manusia itu individu yang menarik, individu yang unik. Jadi mereka satu sama lain pasti ada perbedaan, ada pengalaman, dan juga ada bakat dari masing-masing sebagai umat Allah seperti itu. Sehingga saya yakini semua warga, semua rakyat Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk memperjuangkan bangsanya sendiri, memperjuangkan bangsa Indonesia, bahasa Indonesia, dan juga tanah air Indonesia. Sehingga jangan sampai kita merasa, oh saya yang lebih tua, ataupun saya yang seperti ini, saya yang lebih menyebut stabil, padahal nggak ada lini psikolog atau sebagainya. Ini jelas kita harus mampu open minded ya, membuka wacana, membuka pemikiran, dan mau belajar, mau berdiskusi supaya bisa berkompromi untuk menghasilkan bangsa, tanah air, dan juga masa depan yang lebih maju lagi untuk Indonesia. Menarik. Nah, boleh nggak dikasih ilmunya kepada pemirsa podcast? Seorang anak muda juga kan berkeinginan sukses dalam segala bidang. Apalagi zaman sekarang komunikasi, banyak alat komunikasi yang bisa kita buat sukses kan? Seperti Mbak Ajeng ya, tiba-tiba jadi politisi, tiba-tiba menjadi anggota DPRD. Nah, apa ini kiat-kiatnya bagi anak muda yang ingin sukses mencapai karirnya? Jadi kalau kita dulu berbicara ya, anak muda ini pasti banyak kegiatan. Nah, saya dulu juga banyak kegiatan, ikut organisasi, kemudian juga ikut istilahnya coba cari-cari usaha bareng teman-teman. Nah, itu semuanya kita lakukan karena kita waktunya usia muda, memang kita diberikan kekuatan kesehatan yang lebih. Nah, kita harus mengajak anak-anak, memberikan fasilitasi, banyaklah berkegiatan, banyaklah kita memfasilitasi organisasi, jangan mengengkang mereka, kemudian juga menghargai hasil karya para anak muda ya. Itu juga yang salah satu yang saya ingin dapatkan dulu zaman saya masih muda dulu. Kemudian dari para anak muda sekarang juga bersyukurlah kita banyak membuka pintu-pintu usaha balik, tidak hanya berdasarkan usaha teknologi dengan yang sekarang ada ya, tidak melihat umur ataupun yang lain. Kemudian juga dari kita sebagai partai politik juga banyak membuka pintu anak-anak muda untuk gabung ke partai politik. Kenapa? Karena memang politik memang sumber dari segala kebijakan untuk memperkuat masa depan dan harga diri bangsa. Sebagai politisi dan anggota dewan juga tentu kan sering bertemu dengan masyarakat, hingga masyarakat kalangan grassroots lah seperti itu. Nah, kendalanya apa ketika Anda masih muda ya, terus di masyarakat banyak juga kalangan-kalangan orang-orang tua seperti itu. Nanti kamu bisa apa sih kan gitu kan, mau ceramai orang tua seperti itu bentuk kendala atau bagaimana, Mbak Ajeng? Yang jelas kita pada saat bertemu dengan masyarakat ya, warga kota Surabaya, bukan rakyat ya, kita harus bisa mencari tahu apa yang memang menjadi kebutuhan. Kemudian juga kita harus mencari tahu apa yang memang yang bisa saling kita berkomunikasi dan berkompromi seperti itu. Ya, saya di sini kan pasti tidak berdasarkan saya langsung membuka diri sebagai wakil rakyat, tapi saya di sini juga ditugaskan, kemudian juga mempunyai kompetensi, kemudian juga saya juga
harus mampu membuktikan kepada masyarakat. Nah, ini kita harus mendengarkan. Kemudian juga memang jika memang para senior ataupun para agamis, berarti saya tetap tidak boleh langsung seperti ini Pak mengajari, tapi kita harus lebih mendengarkan. Saya yakin segala permasalahan di Kota Surabaya ini masih banyak memang yang belum selesai, dan kita sebagai wakil rakyat harus menyerap aspirasinya, kemudian juga menyampaikan, karena memang segala keadaan, baik ada permasalahan budaya, permasalahan SDM, permasalahan yang lainnya pasti ada, dan ini kita memberikan solusi satu persatu sebagai wakil rakyat. Oke, sekarang masih menjabat Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya. Iya. Salah satu mitra kerjanya, kalau tidak salah, Dinas Pemuda dan Olahraga. Iya, Di mana salah satu berkecimpung juga membantu para pemuda-pemuda Kota Surabaya. Iya. Mbak Ajeng melihatnya pemuda Surabaya, apakah sudah difasilitasi oleh pemerintah Kota Surabaya dalam hal kegiatan-kegiatan yang bisa memajukan Kota Surabaya? Iya, ini memang yang harus kita terus dukung dan minta terus pemerintah supaya membuka kesempatan selebar-lebarnya untuk para pemuda. Yang jelas kita kemarin sudah banyak ada pelatihan, ada juga mendukung adanya kantor kantor visual itu apa, kantor yang bisa berpindah-pindah itu, kantor virtual, virtual office ya. Betul. Kemudian juga banyak beasiswa, program beasiswa untuk anak-anak yang memang ingin mengembangkan potensi lebih baik dari segala bidang. Nah, itu mungkin hanya sedikit program ya. Nanti saya harapkan ke depannya pemerintah tidak hanya dari pihak pemerintah Kota Surabaya, provinsi atau bahkan pusat pun bisa memberikan banyak kesempatan untuk para pemuda untuk bisa mengambil ahli gitu. Nah, ini tidak hanya berdasarkan pelatihan atau bahkan diberikan modal, itu modal cepat, contohnya seperti itu yang disampaikan salah satu calon pemimpin muda yang ada ini. Nah, ini supaya nanti kita sebagai milenial, para startup ya khususnya yang sering digaungkan oleh para pemuda-pemudi ini bisa lebih mereka mendapatkan akses dan bisa menyerap dan juga memastikan kesejahteraan di wilayah tetangga-tetangganya kita supaya lebih baik lagi tanpa pengangguran dan lainnya. Tapi peran teknologi juga sangat penting bagi pemuda saat ini ya? Tidak bisa dilepaskan. Ya. Karena itu kita harus menjembatani dengan menjadikan keadilan, kesejahteraan untuk semua. Jangan sampai ada info seperti yang lalu TikTok minta ditutup supaya tidak merugikan para pedagang di pasar-pasar. Itulah kita harus lebih gerak, lebih cepat, karena saya yakin para pemerintah birokrasi punya para tenaga ahli, punya para akademisi yang mampu memberikan reka ataupun pandangan permasalahan apa sih yang akan dialami wilayah sekitar 10 tahun ke depan. Nah, ini pemerintah harus bisa segera memberikan solusi. Jangan sampai menunggu masalah itu, ada baru ditangani. Saya yakin itu akan malah membuat anggaran lebih banyak keluar. Oke, dan saat ini isu gender ya kan itu sebenarnya sudah dihilangkan jauh ya. Tidak ada perbedaan lagi antara laki dan perempuan kan gitu kan. Masih untuk mencapai suatu karir politik, bisnis dan sebagainya. Itu banyak. Tapi kita tetap harus melihat perempuan ini masih sampai sekarang masih merasa termarginalisasi dalam sisi bukan dalam artian politisi saja, tapi dalam dunia pekerjaan. Sehingga kita kemarin sudah banyak aturan-aturan dari pusat, banyak aturan juga kita ingin kembangkan juga di Kota Surabaya. Jangan sampai Kota Surabaya ini mengalami kekerasan untuk perempuan di dalam dunia pekerjaan ataupun tidak memberikan fasilitasi, karena bagaimanapun perempuan memang kodratnya lebih harus dilindungi seperti itu daripada laki-laki mungkin, khususnya yang jam malam dan sebagainya seperti itu. Akhir-akhir ini negara kita tentu sedang heboh-hebohnya pencalonan presiden dan calon wakil presiden. Muncul seorang anak muda ini tentu akan memacu bagian anak muda seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia ini untuk terus berkarir ini. Gimana Mbak Ajeng melihatnya? Ya, ini saya kira terobosan baru ya yang harus didukung oleh masyarakat dan juga rakyat Indonesia semuanya, karena kita harus menegaskan bahwa kita sebagai negara timur
tidak lagi mengandalkan suatu tradisional ataupun konservatif, tapi kita percaya pada semangat anak muda. Nah, ini yang kita harus garis bawahi, bahwa kita Indonesia memang tetap harus menjadi budaya leluhur, kemudian juga bangsa yang bersatu, tetapi juga kita meyakini bahwa Indonesia lebih maju, lebih bisa menerima tantangan, lebih bisa melihat menjawab tantangan juga, betul, melihat permasalahan dan juga kesempatan lebih luas dengan apa kita mengajak anak muda dan juga para pemuda nantinya pastinya untuk menjadi calon pemimpin di bangsa Indonesia. Oke, dan ngomong-ngomong, Anda, Mbak Ajeng, nampaknya tidak puas berhenti di sini meskipun sudah sebagai anggota DPRD. Di pemilu 2024 nanti, Anda juga sekarang masih maju sebagai calon legislatif, benar? Betul, terima kasih. Dari Dapil? Mohon doanya. Jadi Dapil 1 tetap dari Kota Surabaya, dari Kecamatan Genteng, Gubeng, Simokerto, Tegasari, Bubutan, dan Kerembangan. Jadi saya harapkan nanti ke depannya juga tetap bisa mengawal ya pemuda-pemudi, dan juga nanti di tahun ini pun kita sedang mengadakan rapat APBD ya. Saya sebagai anggota Pemperda dari Partai Gerindra, saya mengajukan sebagai adanya Raperda Perlindungan Perempuan, karena memang ini perlu dibahas secepatnya di Kota Surabaya. Kita punya perda sebelumnya tapi belum bisa menggarisbawahi para tenaga kerja khususnya perempuan dan juga para pemberdayaan perempuan yang memang ingin bekerja di ranah domestik. Nah, itu nanti menjadikan visi misi saya nanti pada pencalonan tahun 2024. Jadi Mbak Ajeng ini nampaknya tipikalnya sepertinya tidak puas sampai di sini, kan gitu kan? Harus terus berjuang demi membela rakyat dan warga Kota Surabaya, kan? Harus, gitu. Dengan menduduki di legislatif seperti itu. Untuk masa depan, Pak. Untuk masa depan. Masa depan warga kita semuanya ya. Betul. Mbak Ajeng, tapi pemuda saat ini kan sangat beragam ya. Bagaimana pandangan Mbak Ajeng sendiri dengan keberagaman budaya, suku yang tetap kita masih jaga? Nah, ini anak-anak muda juga tetap harus dijaga ini, kebudayaan lokal juga seperti itu, untuk tidak menghilangkan budaya-budaya lokal. Kira-kira apa saran Mbak Ajeng ini? Anak-anak muda ini jangan tergerus ke barat-baratan, kan gitu, ke Eropa-Eropaan gitu. Boleh kita ke sana, tapi kan budaya lokal tetap kita pertahankan. Wajib itu. Memang budaya ini juga sudah menjadi bagian pemuda ya, supaya memastikan para anak-anak ini juga mengenal budaya sekitarnya. Karena itu kita juga memberikan fasilitasi untuk anak-anak, bahkan anak kecil pun dari kecil harus mengenal budaya Kota Surabaya, baik bahasa Jawa ataupun kemudian juga logat cara mereka berkomunikasi, dan juga cara mereka ludruk ya, budaya kita di Surabaya untuk berkomunikasi dengan riang gembira. Itu memang tetap kita harus fasilitasi dan juga tunjukkan terus di Surabaya ini harus ada, supaya apa, jangan sampai anak-anak ataupun pemuda-pemudi kita tuh jadinya asing, ini apa ya, tidak tahu dengan budaya sendiri ya. Ini Kota Surabaya dengan fasilitas yang banyak, saya kira juga harus bisa mampu menampilkan budaya muatan lokal di setiap wilayah Kota Surabaya. Baik, menarik sekali. Terima kasih banyak Mbak Ajeng atas kedatangannya. Ya. Silakan, mungkin ada closing statement dari Mbak Ajeng. Jadi kita sebagai pemuda-pemudi dan juga calon pemimpin generasi masa depan, saya kira kita harus fokus untuk membuka kesempatan yang terbesar para calon pemimpin muda selanjutnya. Karena apa? Karena tantangan kita di masa depan harus memang dipersiapkan oleh para masa depan pemimpin muda kita ke depan. Karena apa? Baik dari sisi tantangan lokal, tantangan secara nasional, bahkan tantangan secara global. Kita harus lebih cepat, bergerak cepat dengan kita bersatu padu, tidak memaksakan kehendak, tapi lebih berjalan-jalan bersama-sama untuk lebih
mempercayakan para generasi muda, para pemuda-mudi untuk menjadi calon pemimpin masa depan. Terima kasih banyak, Ajeng Wirawati. Demikian dulu podcast kita kali ini. Ojo lali koyo biasane.